Welcome to the troops, Dimas Lebor was here. Tahun 2023 ini gue udah ngupload banyak video. Dan dari banyak video yang gue upload, ada beberapa judul terutama yang unboxing itu gue nyebut Charizard lagi, atau bukan Charizard. Itu tuh karena di tahun 2023 ada 7 kartu Charizard, sebenarnya 8 sih, tapi kita anggap aja 7 yang rilis di tahun ini gitu loh. Jadi banyak banget Charizard di tahun ini sebenarnya. Nah karena itu gue bakal mengajak kalian untuk mari kita sama-sama meranking kartu Pokemon edisi Charizard yang rilis di tahun 2023. Mana aja kartu Charizard yang terbaik dan mana aja kartu Charizard yang kayaknya bagus semua sih tahun ini ya. Jadi mari kita mulai ranking 7 kartu Charizard yang rilis di tahun 2023. Let's go. Oke sahabat troops, pertama kita bakal mulai dari kartu Pokemon Charizard yang rilis sebenarnya itu di dalam seri 151, tapi juga hadir di deck ringkas EX juga. Bedanya cuma di sini tentunya secara efek sama aja, secara tampilan sama aja. Yang bikin beda di bawah kiri itu untuk yang deck ringkas EX itu ya nggak ada kelangkaannya ya, dan nomor serinya juga beda. Kalau yang dari 151 itu ada RR-nya. Kita lihat dulu move-nya. Charizard EX yang RR ini punya HP 330, gede ya, khasnya EX. Move pertamanya adalah Brave Wing dengan damage 60+. Jika Pokemon ini memiliki token kerusakan, maka kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 100. Maksudnya gini, kalau Charizard itu punya damage, punya token kerusakan di Charizardnya sendiri, itu maka serangannya akan jadi 160. Tapi kalau enggak, cuma 60 doang damage-nya. Untuk move yang kedua ini butuh energi banyak banget 4. Karena damage-nya juga gede banget. Pusaran ledakan api itu damage-nya 330 segede HP-nya Charizard. Tapi efeknya adalah pilih 3 energi yang dikenakan pada Pokemon ini lalu buang ke trash. Ya sebenarnya tumbal energi dari move kedua ini wajar karena damage-nya sangat tinggi gitu ya. Jadi ya harus ada bayarannya gitu. Bisa dikombo dengan kartu yang lain kok. Nih misalkan kalian bisa combo dengan kartu Kyle Hyper untuk ambil energi dari trash, dan juga Armarok dengan ability yang mengantarkan api. Ini bisa buat ngambil energi buat si Charizardnya. Atau air terjun magma. Selain ngasih energi juga ngasih 2 token kerusakan dan bikin efek dari move pertamanya Charizard EX itu jadinya aktif. Jadi 160 damage-nya gitu. Sama ability Charizard Terra yang EX yang api jahanam itu sebenarnya bisa kepake juga. Karena yang Charizard EX yang Terra yang nanti juga bakal kita bahas di video ini, itu dia kalau masuk dari cadangan dia bisa ngambil energi fire lalu dipakaikan ke Pokemon lain sesukanya. Ke Charizard sendiri juga boleh gitu. Jadi ini kayaknya Charizard Terra EX dan juga Charizard yang EX yang RR yang biasa dari 151 itu kayaknya bisa jadi partner yang cocok di deck Charizard kalian. Jadi ada 2 jenis Charizard gitu. Bisa 1 Charizard EX yang RR, bisa 2 yang Charizard yang ini, yang Terra, bisa tuh. Untuk Charizard EX yang 151 itu cukup mantep, bakal gue masukkan di S dengan move kedua yang mantep banget. Meskipun tumbal energinya banyak, tapi ya sangat mantap ya, 330 tuh gede banget. Bisa hampir nge-KO-in hampir semua Pokemon. Kita lanjut ke variasinya, yaitu ada Charizard EX masih dari 151 yang SR di sini. Ini adalah salah satu SR yang gue cukup suka dari kartu Pokemon. Tampilannya itu cukup menarik dengan warna latar yang merah. Move masih sama ya, nggak kita bahas lagi. Terus kayak gradasi warnanya si Charizard yang orange dengan latar yang merah khas tipe fire. Dan pasti bling-bling khas SR. Ini kayaknya cakep banget, gue nggak punya aslinya ya, jadi gue belum tahu ya. Tapi kayaknya sih cakep banget hologramnya ini. Terus kayak warna biru di balik sayapnya Charizard juga cukup oke banget. Apinya di buntutnya juga kayaknya kelihatannya cakep banget gitu ya. Jadi Charizard EX 151 yang SR masuk di S juga. Gue suka dengan artnya ya untuk yang ini. Sehabis SR terbitlah Charizard EX 151 yang SAR. Dan ini juga salah satu favorit semua orang ya. Karena Charizard EX yang ini tuh punya art yang cerita dari Charmander, Charmeleon ke Charizard. Seperti ini, jadi kayak evolusi perkembangan si Charmander jadi Charizard gitu ya. Dari di bawah, lalu bisa terbang di langit. Punya tematik yang oke, punya art style yang oke, digambar oleh Miki Kudo. Dan Charizardnya meskipun kecil, tapi masih terasa sebagai fokus utamanya. Jadi ini juga bagi gue kayaknya masuknya kategori S juga ya untuk Charizard EX yang ini. Keluarga Charizard EX 151 semuanya di S, mantap.
Kita lanjut ke kartu Charizard paling mahal di tahun ini, di list ini juga, dan mungkin salah satu kartu termahal di tahun 2023 juga ya, yaitu Charizard VMAX Gigantamax, yang bahkan untuk mendapatkannya itu ada kejuaraannya sendiri. Di Indonesia itu cuma ada 50 lembar. Jadi ini cukup langka, mahal ini pokoknya ya kartunya. Secara otomatis ini bakal langsung otomatis S sih, karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah artnya keren banget, dia Gigantamax versi Charizard yang Gigantamax, dan itu tuh cukup sangar ya Gigantamaxnya Charizard itu. Dia seperti iblis naga gitu, meskipun bukan tipe dragon. Kalau untuk main sebenarnya Charizard ini udah nggak bisa buat main kecuali regulasi luas. Kalau regulasi standar nggak bisa ya, karena dia regulasinya D. Tapi secara move dia punya cakar penyayat, itu 3 energi apa aja, damage-nya itu 100, dan G-Max Wildfire itu damage-nya 300 dengan efek membuang 2 energi yang dikenakan pada Pokemon ini. Mirip seperti Charizard EX sebelumnya, tapi ini yang dibuang 2, tapi yang dibutuhkan lebih banyak lagi, yaitu 5 energi, 3 fire, dan 2 energi apa aja. Secara move cukup mahal buat dimainin di regulasi luas, tapi secara art ini bener-bener kerasa eksklusif banget, mantep banget tampilannya. Plus ini hanya ada 50 lembar di Indonesia. Jadi kalau kalian punya satu aja gitu, maka kalian pertama adalah jago banget di turnamennya, atau yang kedua kalian sultan banget yang bisa beli karena ini harganya udah jutaan pasti ya. Jadi nggak perlu ditanya lagi, Charizard VMAX Gigantamax promo kejuaraan ini maka masuk di kategori S. Tidak perlu ragu lagi, Charizard ini kamu masuk S tanpa salah kata. Kita lanjut ke kartu Charizard yang ada di set Kilau Hitam, yaitu Charizard Terastal EX tipe Dark. Secara HP sama kayak EX yang non-Tera 330 juga, tapi ability-nya ini cukup oke, bisa dipakai buat Charizard sendiri atau Charizard si EX yang sebelumnya atau Pokemon lainnya gitu. Bisa dipakai dikombinasiin dengan tipe atau deck tipe Fire, karena ability-nya itu dominansi api jahanam, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi. Jadi kalau dari tangan kita, terus dari Charmander pakai Rare Candy ke Charizard atau dari Charmeleon ke Charizard, itu efek dari ability dominasi api jahanam ini aktif, yaitu pilih paling banyak 3 lembar energi dasar Fire dari deck sendiri, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon sendiri, kemudian kocok deck. Bisa ke Charizard EX Terra, bisa ke Charizard EX yang biasa, atau Pokemon tipe Fire lainnya. Move kedua ini adalah Burning Dark. Ini cukup murah sebenarnya, cuma butuh 2 energi Fire. Damage basicnya ada 180, tapi bisa ditambah. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 30 untuk tiap lembar kartu poin yang telah diambil lawan. Kalau misalkan lawan udah ngambil 2 poin, berarti kan 30 kali 2 60. 180 tambah 60 tuh 240 gitu. Itu contoh aja. Dan berikutnya dikalikan dengan jumlah kartu poin yang udah diambil oleh lawan. Secara efek Charizard EX ini yang Terastal ini emang meta banget. Jadi support bisa, nge-build dirinya sendiri bisa, nge-build temennya bisa gitu ya. Move Burning Dark juga oke banget, basicnya aja 180 itu gede juga loh hitungannya loh. Plus cuman butuh 2 energi Fire. Jadi kayak ya sangat so-so gitu, sangat gampang dimainin dan simple juga. Otomatis Charizard EX Terra ini bakal masuk kategori rank S. Ini pasti rank S sih, soalnya yang biasa aja udah dicari orang-orang loh, yang Terra biasa ini. Kita lanjut ke variasinya, yaitu Charizard EX Terastal yang SR. Dan jujur jika dibandingkan dengan yang sebelumnya yang bukan Terra, yang dari 151 yang SR-nya, gue lebih suka yang sebelumnya dibandingkan dengan yang EX Terra ini. SR-nya loh ya, SR-nya. Nggak tahu kenapa kerasa banget. Meskipun dia punya style yang gue lupa lagi namanya, yang kayak kaca-kaca gitu, cukup unik karena Terastal kan juga kayak kaca-kaca gitu kan, kayak glossy-glossy gitu kan. Nah, tapi bagi gue pribadi, ingat ini ranking versi Dimas Lebor ya. Bagi gue pribadi, gue kurang suka dengan tampilannya. Mungkin emang kesannya tuh kayak ya kartu EX Terra gitu, tapi gue kurang suka. Jadi Charizard EX Terastal yang SR, sorry to say untuk kalian semua penggemarnya, gue bakal memasukkannya di rank yang A aja sebenarnya udah oke sih. Udah ya satu-satunya A di daftar ini mungkin. Karena yang berikutnya ini gue suka banget. Dibanding yang versi SR, yang versi SAR itu bener-bener punya kesan yang sangat berkelas. Kesan yang sangat-sangat gimana menjelaskan ya? Bener-bener mewah gitu loh. Megah banget kartunya, gambarnya yang diilustrasikan oleh Akira Egawa. Ini bener-bener cocok banget untuk menggambarkan kesan glossy dan juga mirror-mirror kaca-kacanya dari ala-ala Terastal.
dibandingkan dengan yang SR. Kalau perbandingan yang SR ya, yang SR ini kerasa lebih keren, kerasa lebih artsy, artsy, kayak lebih gimana ya? Ih, pengen banget deh, tapi mahal banget gue tahu. Gitu deh, pokoknya keren dah pokoknya tampilan Charizard EX Terastal yang SER ini. Dan otomatis ya, karena gue suka banget dengan artnya, efeknya juga oke. Ini kalau ada lebih dari S, mungkin lebih dari S, tapi tentu aja yang paling mungkin adalah S. Charizard EX yang Tera, kamu S, yang SER. Oke sahabat Robs, jadi itu dia kita ranking 7 kartu Charizard. Sebenarnya ada 8, tapi yang EX yang biasa itu muncul juga di deck biasa, di deck ringkas, tapi muncul juga di 151. Secara tampilan sama aja. Dan ya, kita bicara Charizard ya. Charizard itu kayak anak emasnya Pokemon Company, anak emasnya Nintendo gitu ya. Jadi di sini semuanya gue masukkan di S karena efeknya oke semua, tampilannya keren semua. Cuman satu yang di A, yaitu yang Charizard EX Tera yang SR. Jujur bagi gue dibanding yang lain kerasa agak kurang. Meskipun yang SR-nya yang EX biasa, ya itu sebenarnya basic banget ya. Kerasa SR Pokemon basic banget, tapi nggak tahu kenapa itu lebih nyaman di mata buat gue, karena ini versi di Mas Labor dibandingkan dengan yang SR EX Tera. Oke sahabat Drops, gimana kalau menurut kalian? Kalau versi kalian itu mana yang di S, mana yang di A, atau mungkin ada yang di B, C, dan D untuk kartu Charizard di tahun 2023? Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Charizard mana yang jadi favorit kalian? Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat tahun baru dan juga jaga kesehatan selalu ya. Bye-bye. Subscribe juga dong, jangan lupa.